Ya kasut dengan sih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang terhormat Al-Ustaz Lukman Hakim SMA selaku pemateri dalam kajian Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukosewu, yang beliau merupakan ketua Majelis Tarjih dan Tajwid BDM Bojonegoro yang telah hadir di Masjid LKSA Desa Klepe ini. Dan tak lupa yang saya hormati juga para pimpinan cabang Muhammadiyah Sukosewu serta para jamaah yang telah hadir. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan dan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Langsung saja Muhammadiyah ini kepada Ustaz SA kami persilahkan langsung saja nanti memimpin kajian terjih ini. Dari saya pembawa acara, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukosewu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, segenap jemaah kajian PTN Sukosewu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian kekajian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah kajian yang dimuliakan Allah, untuk kajian kita di minggu yang terakhir sebelum kita masuk Idul Adha, insyaallah akan mempertajam pembahasan tentang kepanitiaan kurban. Dan nanti kalau masih ada waktu kita kaji tentang sholat Idul Adha dan juga puasa Arafah dan juga takbir. Yaitu takbir nanti ada mubayat, ada mutlak kalau masih ada waktu. Kita coba ulangi lagi tentang kepanitiaan kurban. Karena kemarin setelah kita ngaji masih memunculkan banyak pertanyaan. Sebenarnya untuk malam ini kita isi dengan tanya jawab, tapi mungkin karena ngaji kita ajukan itu sehingga yang lainnya nggak datang. Bapak dan Ustaz diingatkan Allah, kepanitiaan kurban itu belum ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti kepanitiaan kurban itu bid'ah. Kita bisa temukan dasarnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Nanti jenengan bisa cek di kitab Bulughul Maram. Jika bil adhofi bukan tentang kurban, hadis nomor 2 yang terakhir, atau hadis nomor 2 dari akhir. Atau kalau jenengan punya buku turunan izin dan kurban, ini disebutkan. Di sana dikatakan wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, amaroni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah memerintahkanku untuk mengurus unta kurban. Jadi dari sini Pak Bu bisa kita pahami Rasulullah itu mudhohi, punya hewan kurban sebanyak 100 unta. Kemarin sudah kita kaji. Diserahkan Ali untuk mengurusi. Berarti Rasulullah mudhohi, Ali bin Abi Thalib panitia. Sehingga kita simpulkan kepanitiaan kurban itu ada landasannya. Ada apa? Landasannya. Kalaupun misalnya tidak ada landasannya, Pak, apalagi konteks panitia kurban itu kan ada strukturalnya, ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Itu belum ada di zaman Nabi. Itu juga tidak bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Kalau dalam masalah lima atau mabadi khamsah dalam hadis tarjih itu masuk wilayah muamalat dunia yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tugas dan fungsi panitia kurban di dalam buku tuntunan izin dan kurban apa pas itu yang pertama itu membantu sahibul kurban.
membantu sahibul korban. Karena dia membantu sahibul korban, oleh sebab itu yang diperintahkan Nabi kepada Ali wa an tuqassima luqumah. Yang pertama, Ali diperintahkan untuk membagi semua daging korban. Di daging korban dibagi, tidak dijual. Dibagi, tidak apa? Dijual. Cuma yang sering ditanyakan Pak, itu berapa persentasenya? Kalau dalam madzhab Syafi'i kan akhlatan, sepertiga. Maksudnya sepertiga untuk sahibul korban, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan orang kaya. Karena memahami dari ayat faqulu minha wa aqsimu al-qam'a wal mutar. Sahibul korban boleh makan tapi minha. Min itu ditabid sebagian, tidak boleh semua. Makanya di Fathul Mu'in, orang korban itu wajib mensedekahkan meskipun ala fakirin wahidin, meskipun satu orang fakir. Wa yajibu atasadduqu walau ala fakirin wahidin. Bisyai'in ni'an, dengan daging harus daging. Enggak boleh yang fakir kasih kulitnya atau kasih apa? Jeroannya, balungnya, enggak boleh. Harus apa? Daging, harus daging. Hah? Meskipun satu orang fakir, tapi ini minimal, itu pun belum korban yang terbaik. Yang sering saya ceritakan Pak, satu kambing itu kan perolehannya 8 kiloan ya, 8 atau 7 Pak, sekitar itu ya. Misalnya 8 kilo, yang dimakan 7 kilo, yang 1 kilo disedekahkan. Disebut korban atau enggak? Korban. Tapi apakah dimensi sosialnya kena? Belum kena. Sehingga itu masih dibilang ibadah kok pelit. Ibadah kok pelit. Makanya dikatakan wal afdalu at-tasadduq bi kullihi. Yang terbaik itu ya disedekahkan semuanya. Illa lukaman, kecuali beberapa suap yang dimakan. Tapi dalam hadis ini ditekankan yang boleh dimakan selain korban itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Tapi ini sunnah Pak, ini sunnah. Makanya tadi kalau misalnya lebih dari sepertiga tetap disebut apa? Korban. Tapi kan ibadah itu harus berpikir ini berdampak sosial atau tidak sekedar formalitas. Kalau dengan mikirnya formalitas berarti menyembelih kambing dapat 8 kilo, yang 1 kilo kasihkan orang fakir miskin, itu korban. Tapi apakah dimensi sosialnya kena? Belum kena. Nah, itu ya. Itu dalam adab Syafi'i disunahkan tidak lebih sepertiga. Yang sepertiga disedekahkan orang fakir miskin, yang sepertiga apa? Dihadiahkan orang kaya. Kemarin sudah kita bahas ya, bedanya kalau orang miskin itu tamlik kepemilikan boleh dijual, kalau orang kaya hadiah berarti tidak boleh dijual. Terus saya baru dapat pertanyaan di salah satu tempatnya, itu antara yang dibagikan sahibul korban dengan yang dibagi itu tidak sama. Yang di plastik ini Mbak, satu plastik kira-kira 1 kilo. Itu biasanya sahibul korban itu dapat sekitar 500 plastik. Yang dibagikan kok cuma 400. Jadi kan dipikir ini lebih banyak mana? Sahibul korban.
Oh, itu enggak? Iya. Entah berupa sapinya berapa Pak? Enggak diceritakan secara detail ya. Cuma perkiraannya tadi 500 plastik masuk ke sembelih kurban. 500 plastik kok 500 400 sekian disedekahkan. Ini bagaimana sembelih kurban dapat 10 plastik? Kalau 10 plastik berarti 10 kilo. Kalau di sini berapa? Berapa? 10 plastik sama Pak? Iya. Itu kebetulan atau memang sudah ada kesepakatan? Oh itu. 10 plastik 10 kilo itu berapa persen Pak dari hewan yang dikorbankan? Ada sepertiganya atau lebih? Oh gitu. Nggak, kalau satu sapi berapa Pak? Perolehannya berapa satu sapi? Satu sapi? 200 sampai 300. Dagingnya berapa? Oh gitu ya. Tadi kan beliaunya ngomong Pak, kalau 120 sampai 150 ya. Jadi kalau 10 plastik berarti kan yang untuk sembelih kurban satu sapi berapa? 10 kali 7 itu sudah 70. 70 sisanya dibagikan. Itu dianggap kelebihan. Dianggap yang dulu ceritakan itu apa? Kelebihan. Semacam itu sah atau enggak sah Pak? Secara fikih sah. Cuma kan berpikirnya sosialnya lebih mengena atau tidak? Cuma Pak yang ingin merubah itu cerita. Jadi kalau apa itu enggak dirubah, dosa Pak. Tidak sampai dosa. Apalagi dihubungkan korbannya dasar, nggak mungkin Pak. Itu mau dibeli juga. Cuma yang dipikirkan itu kan namanya orang nggak tahu fikih itu kan langsung main ancam Pak. Tapi lebih keras yang paham fikih, yang paham fikih itu untuk mengesahkan atau enggak itu kan pikir-pikir dulu. Kalau orang nggak tahu fikih, berarti gak sah dosa. Dia kan mengikuti nafsunya Pak. Jadi menghukumi sesuatu mengikuti nafsu. Yang semacam itu kan yang penting untuk dipikirkan seberapa besar dampak apa? Sosialnya. Jadi tidak ada nas yang eksplisit menjelaskan apa Pak? Harus sekian, nggak harus, nggak ada. Tapi panitia dan juga sembelih kurban penting berpikir korban saya itu berdampak sosial atau tidak. Kalau ada kebijakan itu berarti pertimbangannya maslahat. Jangan sampai menyesatkan atau ini dosa itu nggak boleh. Korupsi. Gimana? Jadi korupsi gitu. Nah, kalau korupsi beliau daging dan seterusnya itu jelas nggak betul Pak. Ya kan ada tuh Pak ya? Ada. Yang semacam itu jelas nggak betul. Oke. Itu tentang pembagian. Terus sekarang ini yang kemarin habis ngaji dikatakan, semuanya kok nggak betul. Yang penting untuk dicatat ini di tuntunan Idin ya. Kepanitiaan kurban dengan amil zakat itu beda, tidak sama. Kalau kepanitiaan zakat yang disebut amil itu boleh mendapatkan gaji dari zakat yang dikumpulkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Sehingga lembaga amil zakat di Muhammadiyah Al-Azizmu dapat persentase termasuk asnaf, salah satu dari asnaf 8. 1/8-nya kurang lebih 12,5%. Itu secara kelembagaan boleh. Untuk menggaji karyawan juga boleh.
Tapi kalau kepanitiaan korban secara kelembagaan tidak boleh mendapatkan gaji dari apa? Dari hewan korban, dari daging hewan apa? Korban. Kenapa kok nggak boleh secara kelembagaan, Pak? Saya belum selesai ya, nanti sampai saya selesaikan dulu ya. Kenapa kok nggak boleh? Jangan dipotong dulu. Nek dipotong jangan jelas potong sok masyarakat dari panitia. Belum selesai ya. Kenapa kok nggak boleh, Pak? Sama posisi panitia itu dengan jazar, yaitu tukang jagal. Pesannya Nabi kepada Ali, wala utiya bi jizaratiha minha syai'an. Saya dipesan oleh Nabi, kata Ali, supaya tidak ngasih kepada tukang jagalnya dari daging korban. Itu Pak, nggak boleh. Termasuk di masyarakat itu kan di antara kesalahannya Pak, opai sembelih dase. Yang kalau disembelih kambing yang jadi dasdus. Kalau disembelih sapi ya daspi. Itu umum dipahami apa Pak? Yang benar diupai apa? Dase. Jadi sembelih opai dase boleh enggak? Enggak boleh. Sembelih opai dase boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Sembelih gawa dase. Boleh atau enggak? Boleh, kalau dasi sapi, dasi wedhus sebagai upah enggak boleh. Jadi enggak boleh ya. Tapi kalau yang menyembelih diupai uang, boleh atau enggak? Nah, kata Ali, nahnu nu'tihi min midina. Kita gaji tukang jagal itu dari uang kita. Tapi kalau dari hewan korban, daging korban tidak boleh. Bedanya apa? Karena korban itu sudah diniatkan untuk ibadah. Kalau ibadah harus totalitas, jangan sampai ditransaksikan. Tapi kalau uang di luar itu boleh. Jangan minta bantuan ke tetangga untuk menyembelih hewan korban. Misalnya nggak lewat panitia, disembelih dengan hasil 50.000. Sah atau enggak uangnya? Sah. Tetangga jenengan yang bisa menyembelih, jenengan kasih 10 kilo daging, sah atau enggak? Sebagai upah. Sebagai upah. Sah atau enggak? Tidak sah. Atau enggak boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh Pak sebagai upah. Hah? Tapi kalau sekarang begini, jenengan kasih 50.000, jenengan hadiah kepala, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Bedanya apa Pak? Gratis hadiah ya boleh. Bukankah itu akal-akalan? Apa bedanya dengan jadikan upah dengan hadiah? Kan mirip tuh ya? Mirip atau enggak? Nanti konsekuensinya ke yang didapatkan panitia itu, yang jenengan dapatkan, mengikuti kata dapat, panitia dapat, itu sebagai upah atau bagian? Hubungannya di situ. Kenapa yang kata satu, yang jenengan kata panitia dua? Nah itu hubungannya di situ ya. Nah, kembali ke tadi ya. Kalau jazar dikasih hadiah kepala, boleh, boleh. Meskipun kata Imam Ash-Shawkani, Imam Ash-Shawkani itu agak keras nih. Itu berarti ada musamaha. Musamaha itu seolah-olah kepala itu diberikan karena kompensasi
jasa penyembelihan. Tapi ulama, mayoritas ulama diantaranya Madzhab Syafi'i dan Hambali, selama itu bukan ujroh, bukan apa? Ujroh, tapi hadiah atau sedekah boleh. Kenapa kok boleh? Akarnya berbeda. Yang satu. Yang kedua, ayatnya tadi kan wa'at ini al-qani'ah. Al-qani' itu orang yang fakir, ada korban di rumah, nggak minta. Jenengan datangi, jenengan kasih daging, boleh tidak? Boleh enggak? Boleh. Itu sedekah. Jenengan korban punya teman kaya, jenengan kasih hadiah daging, boleh enggak? Padahal tempatnya jauh, nggak tahu jenengan kalau korban beda desa. Jenengan datangi, berbagi ke teman, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Nah terus tukang jagal ketika jenengan korban tahu atau enggak? Tukang jagal tadi ketika jenengan korban tahu atau enggak? Tahu atau enggak? Ya tahu dia ini boleh. Panitia ketika ada korban tahu atau enggak? Tahu, masih ngurusi kan? Hubungannya di sini. Berarti boleh. Sehingga disimpulkan, nanti ini yang asli pendapat tarjih dan Ustaz Ilham punya. Kalau nanti belum paham bisa pinjam bukunya Ustaz Ilham, tapi jangan pinjam buku saya, nanti saya tidak bisa ngaji. Di sini ya dikatakan panitia korban secara kelembagaan tidak berhak mendapatkan upah dari daging korban. Upah. Sehingga di beberapa tempat korban itu panitia sudah ngapling. Ada kambing 50, berarti yang 3 panitia secara kelembagaan. Tidak boleh. Meskipun saya tahu itu terjadi ya, kalau sudah terjadi ya mudah-mudahan dimaafkan. Ada Pak, ada. Jadi sudah dikapling sejak awal. Pokoknya ini sapi 7 yang 1 panitia itu secara kelembagaan Pak, sudah dikapling secara kelembagaan. Gaji atau enggak? Gaji atau enggak? Bagian. Harus ngapling tuh Pak gitu. Dasarnya ngapling itu apa? Kan enggak ada dalam. Itu berarti panitia ngambil gaji gitu. Iya atau enggak Pak? Iya. Secara kelembagaan, jadi wis ditentukan Pak. Itu enggak boleh. Tetapi yang kedua Pak, ya, secara personal boleh. Bedakan secara kelembagaan sama personal. Berarti ini jenengan jadi panitia pulang kok bawa bagian Pak. Itu secara kelembagaan atau personal? Ya, secara personal Pak. Itu boleh. Tapi itu pun harus dengan pahami bukan upah. Nek jenengan anggap upah tidak boleh. Bisa dibedakan atau tidak secara kelembagaan sama personal? Nek zakat amil lazismu itu sudah zakat yang dihimpun Pak dikurangi 12,5% buat gaji sejak awal sah itu Pak. Tapi nek jenengan jadi panitia langsung dikapling. Nanti nek udah 40 tak kapling panitia secara kelembagaan juga perlu. Siji disate dari waktu penutupan, 2 supaya dia buat apa? Itu boleh tidak?
Tidak boleh, tidak boleh. Tapi ada. Ada lah, ada, memang ada. Tapi juga harus dipahami Pak, nggak kenceng sebagian orang ada di tempat Muhammadiyah Pak. Panitia sama sekali tidak boleh ngambil dari daging. Ini kita tidak Pak, terlalu kekencengan gitu. Akhirnya Pak, panitia ya tetap nggak dapat apa-apa. Jadi pulang ya jatahnya mengikuti kakak. Nanti makannya dikasih nasi bungkus. Ada yang semacam itu Mbak? Ada. Itu di Muhammadiyah. Tapi nggak saya sebutkan. Ada. Karena pemahamannya gini Mbak. Mereka berpemahaman kalau panitia dapat bagian, kakak dapat, jadi bagian panitia itu ya tidak ada bedanya dengan opah, pemahaman mereka. Tapi sebenarnya takjil itu di tengah-tengah, nggak terlalu ekstrim kanan, sampai misalnya panitia nggak boleh dapat apa-apa, atau ekstrim kiri Pak, segampang kalau panitia ngapling is gak apa-apa, panitia yang luput Pak, yang kesoro ya. Nah, tadi di tengah-tengah secara kelembagaan tidak boleh, tapi secara personal boleh. Bisa dipahami tidak? Bisa Pak ya? Terus sekarang panitia butuh dana, iya kan enggak? Iya. Yang tukang jagal juga butuh iso Pak, iso beli. Ataupun dia kan juga dulu beli. Terus plastik, apalagi ampar, si panitia kadang-kadang yo kaos juga Pak, keranjang kaos panitia. Terus apa lagi Pak? Terpal. Artinya panitia korban juga modal. Ya, terus modalnya dari mana? Kalau dikaji, yang pertama ditanggung sahibul korban. Ini perlu untuk diberikan masyarakat. Kadang-kadang orang korban itu juga nggak sadar. Panitia juga harus berbenah ya bagian. Mudhofi sahibul korban juga harus berbenah. Di sebagian tempat itu aku sebagian pedus ya. Ditarik oleh panitia saya ketemu ciri dana operasional. Dan berarti dia beranggapan Pak, korban panitia oleh bagian berarti kompensasi jasa. Betul atau enggak Pak kali? Enggak, itu loh maksudnya dia kan korban nggak mau ngasih dana operasional. Dia mungkin berpandangan kalau wong korban ini kompensasi jasa panitia apa? Dapat jatah daging. Padahal yang diterima panitia itu juga sebenarnya bukan opah. Nah sehingga orang yang berkorban itu kalau ditarjim apa tadi? Boleh apa Pak? Dianjurkan untuk bayar ongkos operasional. Itu nggak apa-apa. Sebagaimana Ali kan bayar tukang jagal. Anu mau dihimin Indina tukang jagal nggak dibayar dari daging korban, tapi dikasih uang sendiri. Ali kan Rasulullah yang mudhofi, Ali diserai, Ali juga itu kan 100 kota juga butuh tenaga yang lain. Tenaga yang lain itu dikasih opah uang, bukan daging. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau misalnya Pak, untuk menyadarkan masyarakat itu kan juga repot. Dan rata-rata masyarakat itu nek korban kok ditarik dana operasional itu kadang-kadang nggak mau ngersuloh.
Sehingga kalau panitia punya sumber dana yang lain, boleh nggak? Boleh. Cuma yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau uang kas masjid? Itu kalau diomongkan boleh-boleh saja Pak. Tapi kalau nggak diomongkan tiba-tiba diambil, itu nggak boleh Pak. Lebih baik dihindari. Maksudnya diomongkan siapa Pak? Soalnya yang masukkan kas ke masjid itu kan belum tentu niatnya untuk korban. Nek saya mengikuti Basul Masail Pak, itu kok malah keras. Tapi tadi belum ada Pak pembahasannya. Sampai itu loh Pak, penyembelihan hewan korban di depan masjid tidak boleh. Basul Masail. Alasannya Pak, masjid itu untuk ibadah bukan untuk korban. Alasannya Pak, alasannya merusoi juga Pak. Itu pandangan Basul Masail yang saya ikuti Pak. Tapi kalau ditaji belum ada. Ya kalau ditaji yang pertama Pak, cari tempat juga belum tentu ada. Kemudian korban itu juga bagian dari apa? Syiar. Sehingga masjid itu juga ikut apa? Dapat nama. Secara umum yang memiliki masjid itu Pak, jamaahnya komplain atau enggak? Tidak, mungkin bisa dipertimbangkan Pak. Maksudnya saya cuma cerita, saya nggak ngasih fatwa loh. Cerita kesimpulan Basul Masail, tapi kalau dikaji belum ada pembahasan. Kalau jenengan pakai halaman masjid itu harus dipahami tadi. Berarti ini bagian dari syiar. Yang kedua nggak boleh usuli masjid, apalagi ke depan hari Jumat. Sebagian Muhammadiyah Pak, saking semangatnya korban itu dia nih sholat Jumat ditiadakan saja. Nah itu kan juga repot Pak. Maksud saya gitu. Lalu ditiadakan, ya kok gak kurang maksimal korbannya gitu. Gak atas yang kedua disembelih di depan masjid. Nah itu kan malah mengganggu pelaksanaan sholat. Yang itu biarlah jadi pembahasan Pak. Tapi intinya ya, kalau di Muhammadiyah belum ada fatwa yang sampai mengharamkan apa Pak? Halaman masjid dibuat korban. Tapi yang penting itu jangan sampai mengotori masjid ataupun dikotori ya dibersihkan. Yang kedua apa? Jadi alasannya syiar. Kalau masjidnya ada korbannya kan nambah syiar. Itu diantara pertimbangannya ya, sehingga belum ada fatwa tentang status korban di halaman masjid. Misalnya ada fatwa itu paling jadinya bingung. Terus dia dibilang itu kan. Tapi saya mendengarkan di Basul Masail kok mirip, tapi kayaknya fatwa itu juga tidak sampai diaplikasikan di bawah Pak. Diaplikasikan di bawah kan? Enggak mungkin. Itu memberatkan Pak. Enggak mungkin. Itu memberatkan Pak. Memberatkan atau tidak? Berat. Jadi kesimpulannya tadi ya, secara kelembagaan tidak boleh, secara personal apa? Boleh. Terus apa tadi? Dana operasional korban boleh dibebankan sahibul korban atau dari sumber lain. Sekarang hukum penjualan oleh korban di hadis Ali wa an muqassima
jurudan, kulit juga dibagikan. Di zaman Nabi kulit itu dibagikan, kalau nggak dibagikan wastanti'ubnya, suruh memanfaatkan buat sandal, buat sepatu, buat apa lagi? Jeda, tapi di Masjid Muhammadiyah dieksekusi. Tapi sebenarnya pandangan Muhammadiyah itu sama dengan pendapatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu anti jeda. Bahwa Hasbuah itu membolehkan jeda. Mbah Ahmad Dahlan itu karena satu guru dengan Mbah Hasyim Asy'ari, sama-sama Pak tidak pakai jeda. Tapi di waktu tadi alasannya kenapa kok Masjid Muhammadiyah nggak pakai jeda? Sekarang itu dulu belum ada pengeras suara. Kalau cuma main atas Pak, itu tapi nggak tahu Pak. Tapi kan dulu belum ada nggak bising kayak sekarang. Tapi kira-kira kan tidak sekeras speaker, meskipun naik ke menara Pak. Dan kalau sekarang sudah ada, berarti jeda tidak dibutuhkan. Itu alasan majelis tadi kenapa kok nggak pakai jeda. Jadi kulit itu tidak boleh dijual. Kalau kulit dijual oleh sahibul qurban, digunakan untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Ada hadis yang cukup keras, man ba'a julda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia sama dengan tidak kurban. Hadis ini diperdebatkan tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani wa hasanahu Al-Albani. Itu ya. Kenapa kok nggak boleh? Ya, karena sahibul korban itu sudah korban kok masih apa? Dijual. Berarti korbannya tidak totalitas. Di masyarakat caranya ada yang dibagikan, dicacari nggak masalah. Tapi masalahnya ibu-ibu bisa masak atau enggak? Dibuat berarti belajar. Kalau jeroan bagaimana Pak? Jeroan itu yang madhab sepuluh macam Pak. Jeroannya itu loh langsung dikubur di tanah. Dia ambil tukang potong nggak boleh. Alasannya apa? Sumber penyakit. Tapi pernah cerita di Muhammadiyah juga. Dia memang di Saudi jeroan itu tidak diambil. Kenapa? Di Saudi saking banyaknya. Sehingga yang semacam itu dilihat kondisi masyarakat jenengan. Jeroan masih dikonsumsi atau tidak? Kalau saya kira di tempat kita ya masih. Babat yang mulai enak Pak. Babat apa? Perlu. Dengan belum makan sama pecel gitu Pak. Apa? Anduk. Anduk itu babat ya. Anduk babat ya. Ya. Makan pecel sama babat kan ya. Luar biasa Pak. Sehingga kalau jeroan itu dilihat masyarakatnya dimakan atau tidak. Kalau tidak dimakan ya tidak perlu untuk dibagikan. Kalau kulit yang kedua itu kan dikasihkan fakir miskin, terus fakir miskinnya suruh jual sendiri. Itu aman juga kan boleh kalau orang fakir jual kulit boleh kan? Boleh. Kalau dijual panitia Pak, boleh atau enggak? Tadi kan panitia ngasih ke fakir miskin, sama fakir miskin dijual, itu enggak masalah. Tapi sekarang yang jual panitia. Kalau yang jual panitia dikembalikan ke sahibul kurban, sisa kurban atau cashback dari penjualan kulit, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan umum boleh. Terus kulit dijual dan dibelikan daging atau dibelikan
kambing atau sapi, boleh atau enggak Pak? Disembelih lagi maksudnya. Hah? Terus kambing dan sapinya siapa Pak itu? Kalau panitia secara kelembagaan Pak. Panitia ini kelembagaannya melebu anggotanya kayak itu laksana korban atas nama sekolah Pak. Takutnya sekolahnya masuk surga. Enggak, itu canda aja Pak. Enggak boleh korban atas nama kelembagaan itu enggak boleh. Harus nama personal. Ketika panitia ya siapa? Ketua panitia pasti yang lainnya komplain. Kenaan itu komplain. Ya itu susah untuk disebut hewan korban Pak. Ya tetap dapat pahala, tapi pahalanya mungkin sedekah. Soalnya atas nama siapa? Kalau atas nama panitia korban, saya berkorban pasti juga nggak nilai. Mosok kulit korban itu dijual di rumah wedus di atas nama kan ketua panitia. Itu tentang penjualan kulit. Mungkin itu saja ya Pak, berkaitan dengan kepanitiaan korban. Ini ada pertanyaan atau langsung saya lanjutkan? Monggo Pak. Menurut saya nggak boleh menjual itu maksudnya menjual ke kepentingan jual. Tapi kalau dijual untuk kepentingan kembali lagi, karena apa? Misalnya Dijual untuk kembali lagi ya ini ya, misalnya saya menjual mobil itu kan salah satu bapak, tapi kalau menjual kan apa ya? Dan pikiran kita menjual itu nggak dikonsumsi seketika, maksudnya masalah korban apa kulitnya jangan dijual. Nanti kalau dijual kan dua pokok. Tiga itu untuk kembali kepada panitia untuk juga operasional untuk pembagian lagi diberikan daging lagi ada apa? Masalah ini, misalnya kulit itu harganya misalnya 1 juta. Kalau dicacar-cacar dibagikan orang tidak bisa muat. Terus kalau dirupakan daging yang besar, ya terus mati juga. Ya. Masalah tapi kembali ke awal. Saya yang coba membagikan 1 kilo saja boleh. Kenapa itu kok membagikan? Mungkin tadi yang awal tadi, saya membagikan 1 kilo saja itu sudah sah. Ya. Tapi pembahasannya ke belakang dan kelihatan sulit sekali. Berat. Tidak sulit Pak. Karena penjualan kulit itu sederhana. Kalau kulit dijual suami berkorban enggak boleh. Panitia yang jual kulit uangnya dikembalikan ke suami berkorban tidak boleh. Jadi kembali lagi, maksudnya begini. Saya berikan 1 orang miskin saja. Itu tadi kan ada yang mengatakan. Iya, tapi kan nggak dijual Pak. Sekarang sudah menjadi milik saya atau yang bagian saya. Ya, ini Pak, logikanya itu korban itu ibadah. Ibadah tidak boleh dijual. Misalnya gini Pak, saya jual kulit, saya sudah korban. Terus uangnya saya pegang, saya berikan daging. Tidak atas nama panitia, boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Menurut yang pertama tadi, korban memberikan 1 kilo. Nah, itu beliau saja. enggak. Itu bukan ada hubungannya dengan jual menjual. Ya enggak ada. Kenapa Pak jual menjual enggak boleh? Karena itu ibadah. Namanya ibadah tidak boleh
saksikan. Kalau misalnya saya nyembelih kambing, saya bagikan 1 kilo ke fakir miskin, sah sebagai korban. Cumanya tadi ya, kualitasnya jelek, bukan korban yang terbaik. Tapi tidak ada yang dosa. Tapi kalau saya jual, dosa. Saya korban kambing ini dapat berapa? 8 kilo. 1 kilo saya bagikan fakir miskin, yang 5 kilo saya jual, berarti berapa itu? Yang 2 kilo saya makan. Tetap yang saya sembelih kambing 5 kilo saya jual, 2 kilo saya makan, 1 kilo saya kasihkan fakir miskin. Sah atau enggak? Tidak. Ibadah kok ditransaksikan. Logikanya gitu kan. Bisa dipahami ya? Kalau kulit sederhana. Ya kalau kulitnya itu saya nggak bisa ngolah, saya jual aja Pak, saya nggak bisa ngolah. Jangan dijual, nggak usah dijual, dikasihkan orang. Kalau jenengan nggak bisa makan, kasihkan orang fakir miskin. Kalau dia mau menjual boleh, sudah ada haknya. Kalau dijual daging tadi dijual, yang penting gini Pak Jumamat yang kaidahnya ya. Yang pertama, menjual kulit itu tidak boleh. Yang kalau uangnya dikembalikan ke sahibul korban, yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan jika uangnya untuk kepentingan umum. Cita kayak gitu. Nah, poinnya kan di situ. Poinnya di situ. Sebenarnya enggak susah loh. Nih jenengan enggak mau cari aman Pak, takut penjual, tak kasih solusi. Yang kedua dicacari, itu jelas aman Pak. Tapi tadi pilihan masyarakatnya, enggak ibu-ibu bisa masak atau tidak. Tapi itu enggak sah ya secara hukum, terus aman. Yang kedua, habis nyembelih kulitnya sudah carikan siapa orang yang miskin, kasihkan dia ilik sedekah kurban. Jenengan mentawa dol dol, boleh atau enggak Pak? Boleh, aman. Itu enggak, sudah enggak ada masalah. Jadi solusinya cuma gitu saja. Dia mau nggak? Kalau sapi itu tidak masalah, kulitnya bisa dibakar guna semuanya bisa dimasak. Ya. Tapi yang dulu sudah terlalu baru tahu itu korban kambing sampai ada 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah kulitnya digantikan, kita susah karena dunia aja. Kemudian sama panitia dibakar sendiri gitu Pak. Kemudian kulitnya dikumpulkan semuanya dengan panitia, diberikan kambing, kemudian diingu sampai setahun, kemudian sembuh. Beliau Jadi Pak lanjut. Nah, yang tadi sudah dilaksanakan atau masih wacana saja? Enggak sinau uangnya dibelikan kambing di rumah untuk di tahun ini. Dan itu sudah setelah ya, juga disembelih betul Pak. Disembelih juga ya. Aman maksudnya. Nggak aman maksudnya kambingnya nggak kena penyakit apa itu sama.
tahu semua material, tapi dia mau takwil. Ya, lanjut. Ya, dan itu usaha terakhir itu gimana? Ya ini Pak, ini kan karena kajian yang ada di fatwa. Meskipun kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Nah, coba Pak ini saya bacakan. Larangan menjual kulit hewan korban termasuk ditujukan kepada sahibul korban. Jadi kalau sahibul korban ngambil uang tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan adanya keinginan memiliki uang dari hasil penjualan kulit tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, ya. Kalau kulit dibuat sandal, buat sepatu boleh, meskipun dipakai sahibul korban. Tapi kalau uangnya buat kepentingan pribadi tidak boleh. Berkaitan dengan pengelolaan hewan korban, berikut penyembelihannya dan pendistribusian dagingnya ditangani secara kepanitia sehingga akan terkumpul kulit hewan korban dalam jumlah yang banyak. Dalam kondisi semacam ini maka kulit hewan korban dapat dijual. Dapat apa? Dijual dan uangnya dibelikan daging. Boleh tadi. Makanya tadi saya sudah mengatakan penjualan kulit yang banyak diberikan daging boleh. Cumanya ada yang tanya Pak lebih dalam. Nah bagaimana kalau dagingnya itu nanti kembali ke sahibul korban? Paham atau ya? Kulit kan dapat daging lah ya. Bisa jadi ya. Jadi pembelian daging itu ada yang masuk sahibul korban. Iya, nanti kan sahibul korban. Digatek ke Pak Koyan. Nek ingin lebih selamatnya ya sudah. Jadi sahibul korban ambilkan dari daging yang tidak dibeli di pasar. Sama Pak, ini sama. Oke ya. Dan uangnya bisa diberikan daging lalu dibagikan lagi kepada fakir miskin Pak. Ini fakir miskin Pak. Dibaca berarti. Makanya tadi sahibul korban jangan diambilkan dari daging itulah. Dari dagingnya hewan korbannya saja. Atau bisa digunakan untuk permaslahatan umum atau agama. Intinya tidak dikembalikan ke sahibul korban. Ya termasuk jujur. Tapi ketika dibutuhkan, nah sekarang nggak dibutuhkan berarti ya nggak ke situ gitu. Terus Pak, ini uang itu digunakan untuk beli kambing, kambingnya diternak untuk ke depan. Itu termasuk kepentingan umum atau enggak? Tapi sejauh mana itu dibutuhkan? Kan perlu kajian semacam itu. Kalau itu dianggap kepentingan umum ya nggak apa-apa. Yang kedua sejauh mana keberhasilannya kan dipertimbangkan juga. Soalnya sebenarnya Pak, kalau wacana di lazisme itu ada namanya infak korban. Infak apa? Korban. Jangan kalau mau korban sapi 3.500.000 itu serta sudah dikumpulin sekarang dapat 24.500.000 sama lazismu cari peternak. Kita beli sapi seharga 24.500.000. Dalam 1 tahun nanti sapinya menjadi berapa misalnya 30 juta harganya. Disembelih nah makanya kan perlu untuk dikaji. Tapi kalau sapi belum ada yang sudah dipraktikkan itu di Gunung Kidul Pak. Tapi itu kambing. Jadi kan bisa tidak infak hanya 1 juta misalnya. Nanti sama lazis itu kalau kumpul di 1 juta ya
nanti dicarikan peternak dalam 1 tahun misalnya sudah dapat kambing 1 juta itu cempe itu cempe ya. Nanti 1 tahun kan sudah memenuhi kriteria hewan korban. Itu namanya infak korban. Masih wacana, tapi belum yang pernah praktek di Gunung Kidul. Katanya itu kambing. Tapi kalau sapi saya belum tahu. Lah di rasisme cari apa? Dikaji dulu sejauh mana peternaknya itu dia amanah atau tidak gitu. Dan seterusnya ya, bukan asal rumah ya semuanya ada risiko ya, tapi kan paling enggak ini ahli atau enggak Pak. Nih peternak dia amanah insya Allah ya sukses lah. Tapi kalau orangnya enggak amanah, enggak ahli juga ya bisa jadi mati. Itu ya, jenengan itu insya Allah itu Pak, ya, tapi kalau fatwa belum ada, jadi sebenarnya pandangannya progresif gitu. Karena dulu kan bisa daerah juga daerah, jadi saya tidak tahu pasti ada. Cuma 1 kambing atau sampai besar Pak? Jadi 3, jadi 4. Enggak, mulai itu berapa tuh Pak? Masalah. Kemudian diberikan yang 1 tahun sudah bisa. Sampai tahunnya termasuk uang bulanan untuk masyarakat itu kan mandiri Pak. Ya, tapi hanya uang kulit tuh Pak. ATM BBG terus bisa dikira kemudian enggak boleh. Hanya kulit saja. Jadi kajiannya kan nanti itu kepentingan umum atau enggak? Nek kepentingan umum berarti apa? Boleh. Yang kedua, kepentingan umum itu sesuai kemaslahatan atau tidak. Kan bisa jadi panitia dana untuk penyelenggaraan korban saja tidak ada Pak. Dan berarti maka yang dianggap lebih prioritas. Tapi kayak gitu masuk kepentingan umum Pak. Mungkin yang lainnya silakan. Ya, moga-moga. Misalkan kan ada proporsional. Ya. Bukan hanya memberi banyak turunannya dari 400, ya sudah kumpul 24 juta. Tapi belum ada operasionalnya. Itu yang 24 itu dikurangi misalnya dengan sapi 23 dengan 5 juta harus dengan ada operasional. Dulu itu kan yang penting disampaikan. Jadi misalnya 3.500.000 itu kan berarti 24.500. Biasanya kan sama kepanitiaan korban dijelaskan Pak. Ini yang dana operasional misalnya 100.000 atau 200.000. Soalnya panitia itu kan ngambil apa Pak? Sapi juga kan nyari sapi, nonton sapi Pak. Bahasanya lo nonton dia orang delok sapi. Bahasanya lo nonton dia orang delok sapi. Nonton sapi, nonton sapi. Bisa nikah. Terus habis dapat sapi diambil, itu kan apa? Butuh dana ya, sehingga ada dana operasional. Dijelaskan boleh, kalau dijelaskan boleh. Tapi kalau misalnya Pak, kan kadang-kadang 24.500 itu 24.500.000 itu ternyata hanya dapat sapi 21. Masih sisa. Uangnya sebagian untuk operasional, sebagian dikembalikan ke sumber korban. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Kenapa boleh? Masih berupa uang, belum berupa sapi, sehingga boleh. Boleh itu dikembalikan. Tapi kalau kulit dijual, kembalikan ke sumber korban, tidak boleh. Oke, yang lainnya silakan. Lanjut ya.
Sekarang ke sholat id, Pak. Jadi takbir, kita bahas takbir dulu. Takbir itu ada takbir muqayyad, ada takbir apa? Mutlak. Mutlak atau mursal itu maksudnya takbir yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan sholat. Maksudnya takbir yang tidak dibaca setelah apa? Sholat. Kalau muqayyad dibaca setelah apa? Sholat fardu. Sholat. Takbir dalam Idul Adha itu waktunya, ini putusan baru 1976. Min subuh yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Jadi kita sudah mulai takbiran itu tanggal 9 Dzulhijjah yang kebetulan jatuh hari 5 Juni. Jadi setelah jenengan imamnya nanti memimpin apa? Takbir yang disebut muqayyad karena setelah apa? Salat. Takbirnya bagaimana? Kalau Jumat itu syaf'an. Riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Jadi Allahu Akbar, Allah dua kali, syaf'an, genap. Tidak witron. Kalau mazhab Syafi'i itu witron atau tatslitsan, 3 kali. Kalau di Muhammadiyah 2 kali. Di Tamamul Minah, Syekh Nasruddin itu berpandangan yang syaf'an itu daripada yang 3. Benar daripada yang 3. Meskipun kalau kita di Indonesia Tamamul Minah, Syekh Nasruddin itu berpandangan yang syaf'an itu daripada yang 3. Benar daripada yang 3. Meskipun kalau kita di Indonesia setelah sholat nggak ada penjelasannya. Tapi kalau dalam fikih Hambali itu salatan, Pak. 3 kali. 3 kali. Ditarjih belum spesifik. Kadang-kadang kan fatwa dan putusan kita itu umum. Tapi ketika penjabaran itu butuh spesifik. Termasuk imamnya itu menghadap ke barat atau menghadap makmum. Kalau dulu Pak Yai Hazim gimana, Pak? Menghadap makmum. Ya berarti sama dengan mazhab Hambali. Di Dalilul Thalib hadisnya dhaif, tapi itu hadis yang satu-satunya hadis yang ada. Cari hadis sahih enggak ketemu gitu. Makanya hadis dhaif tetap dipakai. Rasulullah itu setelah sholat subuh di Yaumul Arafah itu langsung pergi. Terus Rasulullah membaca apa? Takbir, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Hambali, Pak, nek saya sepakat dengan mazhab Hambali karena enggak ada hadis hadisnya khusus dari Rasulullah, itu semuanya dilakukan. Tidak ada. Kalau mau pakai model kayak mazhab Hambali, mungkin pernah diperhatikan Pak Hazim juga, itu ya nggak apa-apa. Karena memang di fatwa tarjih belum bicara seperti itu ya, sedetail itu. Berarti menghadap apa? Makmum. Berapa kali? 3 kali. Oke ya. Terus berarti subuh, duhur, asar, maghrib. Maghrib berarti malam Idul Adha. Di masyarakat itu baru dimulai maghrib. Setelah sholat sudah takbir. Sebagian yang malah nggak ada, Pak.
Itu sampai asri akhiri ayami tasrik. Salat asar akhir hari tasrik. Salat asar akhir hari tasrik. Berarti Jumat hari, Sabtu, Ahad 12, Senin asar. Itu yang mukoyat. Mutlak materi. Yang mukoyat kan di belakang. Sholat kan jenengan boleh baca. Kayak sekarang sudah Pak, sudah ya. Kita kan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Yang di hadis Abdullah ibn Umar Pak, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu kalau tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu kana yakhrujani ila suq, pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Itu ada di Sahih Bukhari. Di Fatwa Tarjih juga ada. Fayukabbironi, keduanya takbir di pasar ini. Ya kayak ini sudah masuk tanggal 1 sampai 9. Fayukabbirun nasu bitakbirihima. Terus penduduk pasar, orang di pasar itu mengikuti takbir siapa? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kalau jenengan ditanya Pak, takbir apa itu dikomando, bid'ah atau enggak Pak? Bid'ah atau enggak itu? Bid'ah atau enggak Pak? Memang pernah dilakukan Rasulullah. Nek jenengan sebelum sholat kan mesti ana sing komando. Iya tak? Biasanya sebelum sholat Pak. Sebelum sholat itu kan jamaah pada duduk ke, sing suarane paling bagus itu ngomando, ya kan? Bid'ah atau enggak itu? Lah itu dasarnya tadi. Ibnu Umar sama Abu Hurairah pernah ngomando takbiran di pasar. Oleh sebab itu takbir di komando tidak apa-apa. Nah, tadi, tapi kan dipraktikkan Abu Hurairah sama Ibnu Umar. Kalau takbir pakai musik Pak, boleh atau enggak? Takbir keliling, takbir keliling. Hah? Enak sing muni to Pak, saiki takbir keliling itu bergeser, musik keliling. Nah kok musik keliling? Wonge ora takbir sing takbir kaset. Takbir itu kan ibadah. Kalau ibadah kan berarti diucapkan, tidak boleh diganti dengan musik atau kaset atau yang lainnya ya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja Pak, semuanya di zaman modern itu tadi loh pakai alat-alat elektronik sehingga substansi ibadah itu tidak kena. Di sebagian masjid kan sing kuwesel takbiran musik diputar ya. Ganti kaset. Ganti kaset. Ganti kaset. Maksudnya disunahkan takbiran, tapi disebut takbir mursal atau mutlak. Dipraktekkan Pak ya. Pakai speaker ya? Malam ya? Enggak malam maksudnya?
malam-malam kayak gini Pak. Itu 9 sekarang takbir. Besok 9 malam. Berarti malam Arafah gitu Pak. Enggak Pak. Ini mutlak. Kayak kita sekarang kan sudah takbir kan, tapi tidak harus semalam suntuk. Kalau semalam suntuk itu pakai ayat itu. Pakai ayat Al-Baqarah itu Pak. Oh, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sebelumnya apa? Walitukmilul iddata. Terus apa Pak? Walitukabbirullah. Jadi kalau puasa selesai langsung apa? Takbiran. Makanya di malam hari Raya Idul Adha dikiaskan ke Idul Fitri. Bisa dipahami atau enggak Pak? Bisa ya? Berikutnya puasa. Ya, puasa itu di buku di sini Pak. Sebenarnya kita satu nek jenengan suka puasa ya, itu sudah boleh mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 9. Di sini Pak, di buku ini disebutkan, yaitu memperbanyak ibadah diantaranya puasa tanggal 1 sampai 9. Dan di hadis Hafsah itu Nabi kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang disunahkan, tapi selain jamaah haji. Kalau jamaah haji tidak puasa, li ghairi hajin. Kenapa? Jamaah haji wukuf. Wukuf itu memperbanyak apa? Doa. Nek poso Pak ndonga kusuk ta enggak Pak? Iya awang-awangan ndonga tuh Pak. Jamaah haji itu kan ada amalan yang penting daripada melakukan suatu yang sunnah di luar apa? Haji. Makanya jamaah haji Pak. Salat itu enggak secara berjamaah atau enggak? Hah? Jamaah atau enggak? Jenengan tanya yang pernah haji siapa sini? Dulu jenengan sholat itu atau enggak Pak? Sama sekali? Kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak sholat itu? Di Mina. Kenapa kok enggak ngemenau melaku ke Masjidil Haram? Enggak tahu rute loh. Ada Pak, ada yang jalan kaki itu ada. Nek wani Pak, nek wani. Nah, kenapa kok jamaah haji tidak melakukan sholat id? Karena jamaah haji tanggal 10 ke Mina. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan sholat id, tapi furoda itu apa? Sendirian. Nek nunggu jamaah ribet Pak. Ribet ngenteni wong ngumpul. Nek khutbah. Akhirnya kan yo fokus ke Mina ini jadi apa Pak? Jadi nggak fokus gitu. Sehingga disunahkan apa? Sendirian. Tapi namanya sunnah kalau ditinggal ya tidak apa-apa. Itu madzhab apa? Syafi'i. Meskipun nenek sing ngemeno Pak. Itu sholat Jumat. Oh ini Idul Fitri kok. Itu Idul Adha kok, Idul Fitri. Idul Adha Pak. Itu sholat Jumat Pak. Arafah ini yang dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, jenengan nanti bisa cek di Bulughul Maram ya. Itu yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Ini sahih Pak, sahih. Ada orang Muhammadiyah agak ragu Pak. Dia pendekatannya akal Pak. Tanya saya, Ustadz hadis ini kok saya janggal ya. Masa puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun Pak. Orang Muhammadiyah itu kan daya lucu Pak. Sangat rasional kan gitu. Ini jangan-jangan hadisnya ini dhaif ya.
saya kasih tahu gitu ya. Itu hadisnya sahih Pak. Dengan cek di Bulughul Maram hadis Abu Qatadah Al-Ansari rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Sahih itu. Puasa Arafah berarti 2 tahun. Kalau puasa Asyura 1 tahun. Kenapa kok lebih besar Arafah Pak daripada Asyura pahalanya? Ini Asyura itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah kan tahu orang Yahudi sudah puasa apa? Asyura. Berarti itu puasanya Musawi, mengikut Nabi Musa. Kalau Arafah itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu. Sehingga syariat Muhammadiyah, syariat al-Muhammadiyah, bukan organisasi, syariat Nabi Muhammad itu afdalu minas syariah al-Musawiyah, lebih utama daripada syariat Nabi Musa. Kalau Asyura kan Nabi Muhammad hanya meneruskan syariat yang sudah ada. Tapi kalau Arafah asli itu syariat Nabi Muhammad, sehingga pahalanya lebih besar, yaitu 2 tahun. Kalau Asyura tahun. Ramadan as-sawmu li wa ana ajzibi. Allah sendiri yang membalas. Kalau Allah sendiri yang membalas tidak bisa dihitung secara matematika. Ya kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu yang jelas masih as-sawmu li wa ana ajzibi, tambah itu juga. Dulu puasa Pak, puasa itu sana atsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Sehingga kalau wukuf sama hisab kita misalnya beda, tetap kita Arafah ngikuti hisab, meskipun tidak sama dengan wukuf. Karena dulu Nabi Muhammad itu sudah puasa Arafah dan tidak dihubungkan dengan pelaksanaan wukuf. Karena Nabi berhasil haji itu tahun keberapa Pak? Hajjatul Wada itu 10 Pak, 10 Hijriah. Jadi sebelum itu Nabi sudah puasa Arafah dan tidak dihubungkan dengan pelaksanaan apa? Wukuf. Meskipun idealnya ya jamaah haji wukuf, kita apa? Puasa Arafah. Itu hukum asalnya Pak, hukum asalnya. Terus sekarang kalau puasa tarbiyah, jadi kan tarbiyahan atau enggak Pak? Biasanya. Kadang-kadang ya. Kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i Pak, mazhab apa? Syafi'i. Tarbiyah itu ada atau enggak? Tarbiyah itu ada Pak. Wal ahwatu, yang lebih hati-hati, shaumu ats-tsamini ma'a Arafah, puasa tanggal ke-8 bersama apa? Arafah, yang disebut yaumut tarwiyah. Kenapa yaumut tarwiyah? Tarwiyah itu artinya mencari bekal air Pak. Karena dulu jamaah haji itu tanggal yaumut tarwiyah itu ke Mekah bawa air, ditaruh di Mina, karena Mina nggak ada air, makanya disebut yaumut tarwiyah. Kalau tanggal 10 disebut yaumun nahri, karena menyembelih hewan. Kalau tanggal 11 itu yaumul qor. Yaumul apa? Qor, karena jamaah haji ada di Mina. 12 yaum nafar al-awwal, 13 nafar atsani itu. Tanggal 8 berarti disebut yaumut tarwiyah. Boleh puasa atau enggak Pak?
Jenengan kok boleh kenapa? Tanggal 1 saja boleh ya. Apalagi tanggal. Nah, dalam mazhab Syafi'i logikanya gini, Pak. Yang pertama itu ahwat. Ahwat itu kehati-hatian. Bisa jadi orang yang ru'yatul hilal itu salah. Kayak kita kan kemarin yang betul yang mana, Pak? Hisab Muhammadiyah kok 1 derajat 17 menit 7 detik belum ada 3 derajat. Hisab Kemenak sudah ada yang menghisab 3 derajat plus ada yang mengaku dari Aceh melihat hilal. Jadi yang benar yang di, Pak? Hah? Oh gitu. Tapi kalau hisab Muhammadiyah kan oh gitu, Pak. Enggak, kenapa kok hari Rabunya kok ditetapkan 1 Dzulhijjah? Kenapa kok tidak Kemisnya gitu loh, Pak, maksudnya? Seharusnya kan Kemis gitu. Kan kisah Muhammadiyah kan hanya 1 apa? Derajat. Ya, kayak gitu-gitu kan bingung. Ini Kemis toh? Apa, Pak? Dzulhijjahnya 10 Dzulhijjah itu Jumat atau Sabtu? Dan terus Arafahnya itu Kemis atau Jumat misalnya. Makanya apa? Biar hati-hati ya puasa tanggal 8 ya tanggal 9. Itu alasannya. Yang kedua, puasa tarwiyah itu termasuk puasa yang dilakukan Nabi dari tanggal 1 sampai 9. Itu alasannya. Nah, kalau mau puasa tarwiyah boleh, Pak, tapi kalau dikhususkan tidak boleh. Seolah-olah mengkhususkan tarwiyahnya, sedangkan 1 sebelumnya tidak. Maksudnya mengkhususkan, ngemeno itu loh. Yang kedua dipahami ada hadisnya dhaif. Man shoma al-asyra, siapa yang puasa 1 sampai 9. 1 sampai 9. Al-asyra itu yang 10 enggak dihitung, Pak, tapi bahasanya al-asyra. Di hadis kan mamin ayyamin al-amalu as-salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. A'ni al-ashr. Tapi kalau tanggal 10 kan sudah enggak boleh karena Idul Adha. Yang maksudnya nyebutnya itu sampai 10 tapi faktanya 1 sampai 9 gitu. Tapi kalau nyebut ya hari ke-10, padahal hari ke-10 itu sudah Idul Adha, nggak boleh puasa tuh ya. Ya, di hadis tadi dikatakan yaumun kasaumi syahrin. Puasa 1 hari kayak puasa 1 bulan. Berarti kalau dengan tanggal 1 sampai 9 bulan itu. Walahu biyaumi tarwiyah sanatun. Kalau puasa tarwiyah ganjarannya 1 tahun, Pak. Makanya di masyarakat di Meno yang memahami fadilah 1 tahun ini yang hadisnya dhaif, nggak boleh diyakini. Puasa tarwiyah sama dengan apa? Puasa setahun. Itu hadisnya dhaif. Ada perawi namanya Al-Kalbi wa huwa kadzdzab, pendusta. Kata Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Kumpulan hadis-hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Syaukani. Jambir, Pak. Sebentar lagi, Pak, tentang sholatnya. Sholat Idul Adha itu 2 rakaat, ya kan? Tanpa adzan, tanpa iqamah. Ada sholat jamiah atau enggak? Enggak ada Muhammadiyah. Ya, di sebagian warga Muhammadiyah kok ada sholat jamiah mengikuti keumuman di masyarakat, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ada, Pak. Setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, nggak ada adzan, nggak ada qomat, diganti dengan as-sholatu jamiah. Tapi kalau sholat jenazah, Pak,
Ada as-salatu jamiah? Tapi di tempat saya populer, Pak. Betul lah, seriusan. Nggak tahu di sini sudah populer atau belum? Yang mau ngimami sholat, ini bukan di Muhammadiyah, Pak. Itu bilang as-salatu jamiah. Nggak ada ya? Di tempat saya sekarang populer, Pak. Jadi kalau mau sholat jenazah, as-salatu jamiah. Itu mazhab Syafi'i pun salah, Pak. Nggak kok salah? Sekarang sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang disunahkan as-salatu jamiah itu apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau fardu kifayah kan berarti wajib. Makanya itu bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Ya paling dalile apa eleke. Apa eleke, Pak? Ya pantas, Pak. As-salatu apa? Jamiah. Cuma hanya kadang-kadang ada gini, Pak. Loh, nih jenengan ngumpulin ngajak orang kan apa? Monggo sholat, apa bedanya dengan as-salatu jamiah? Pernah dibahas oleh Ustadz Abdus Somad, Pak. Tapi sebenarnya gini ya, itu beda. Kalau jenengan as-salatu jamiah itu dipahami orang awam, itu termasuk sunnah. Meskipun kan fungsinya sama, as-salatu jamiah itu yang ngajak orang mulai sholat, kan kayak qomat ya. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu monggo jumeneng, kula aturi jumeneng. Biasanya kan ngono wae ning Muhammadiyah ya. Kenapa kok gak diganti as-salatu jamiah? Nah, alasannya majelis tarjih, Pak. Nih pakai as-salatu jamiah dipahami itu termasuk sunnah. Nabi nek jenengan monggo bapak-bapak lan ibu jamaah salat Idul Fitri kula apa Pak aturi jumeneng. Ada yang bilang sunnah, Pak, itu. Ya enggak. Hanya ngajak salat. Bedanya itu, bedanya. Kan Ustaz Abdus Somad kan pernah itu, Pak, nyindir as-salatu jamiah dibilang bid'ah. Padahal apa bedanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdiri melakukan sholat dengan as-sholatu jamiah. Secara substansi kan sama. Ada, Pak, videonya ada. Saya nonton itu, Pak, ya. Jadi pemahaman cumanya yang kita apa? Nggak usah keras-keras lah. Kalau yang ada melakukan ya nggak apa-apa lah. Tapi nek ngaji tarjih enggak. Oke. Gimana, Pak? Oh gitu ya, Pak. Nah, itu malah la haula wala quwata illa billah itu kan kayak hayya 'alas shalah itu, Pak, dipahami gitu. As-salatu jamiah la haula wala quwata illa billah kayak hayya 'alas shalah. Nah, itu loh, Pak. Enggak ada, Pak, itu enggak ada. Itu dikiaskan kayak gitu. Berarti enggak ada azan, enggak ada qomat, salatnya 2 rakaat. Ada takbir yang disebut zawaid. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. 7 ini enggak menghitung takbiratul ihram, Pak. Meskipun ahasan itu hanya 6, kayak madzhab Hambali. Nek jenengan ikuti salat Id di Masjidil Haram, itu takbirnya hanya 6. 7 sama takbiratul ihram. Kalau kita di Muhammadiyah sama dengan madzhab Syafi'i, 7 takbir zawaid, 1 takbir ihram, berarti jumlahnya berapa? 8. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu baca doa iftitah atau enggak? Baca karena doa iftitah itu hadisnya umum dan semua sholat pakai doa iftitah kecuali apa? Kok sholat tarawih itu, Pak? Sholat jenazah kok. Tarawih itu tuh doa iftitah. Dari Allahu Akbar baca doa iftitah.
baca doa iftitah Pak, ada di fatwa tarjih. Hadisnya apa? Keumuman hadis yang menjelaskan doa. Habis itu takbir zawaid pertama, Allahu Akbar. Ngangkat tangan atau enggak? Pertama, Allahu Akbar. Ngangkat tangan atau enggak? Di fatwa salat Id Pak. Salat jenazah di ngangkat tangan dianggap sing bener yo nggak angkat, malah kebalik Pak itu. Justru sing Muhammadiyah itu ngangkat. Alasannya apa? Hadis Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr ra'ainya ketika takbir. Meskipun hadis ini umum tapi dipahami Pak. Setiap takbir yang kita baca posisi kita berdiri, kaidah umumnya pasti ngangkat tangan. Coba jenengan takbir yang berdiri apa? Takbiratul ihram ngangkat tangan atau enggak? Mau ruku berdiri, ngangkat tangan. Mau sujud kan posisi enggak berdiri. Kan mau turun Mbak itu. Tapi kan posisinya turun. Nah, posisinya turun Pak itu. Kaidahnya itu setiap takbir yang dibaca dalam posisi berdiri berarti mengangkat tangan. Itu pandangan tarjih ya. Antara takbir zawaid tadi ada bacaan khusus atau enggak? Nek di masyarakat baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut al-baqiyat as-sholihat. Al-baqiyat apa? As-sholihat. Itu disandarkan pada Ibnu Mas'ud, tapi tidak ada hadis yang marfu dari Rasulullah. Sehingga di kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan lam yufat anhu dzikrun muayyanun. Tidak ada hadis yang menjelaskan bacaan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Sehingga disimpulkan ya hanya diam sebentar tanpa membaca. Jadi Allahu Akbar, diam sebentar, Allahu Akbar. Terus sekarang makmumnya bacanya jahar atau enggak? Atau imam saja? Di masyarakat Pak, makmumnya ikut jahar ya? Ada dasarnya Pak? Ada tidak? Di tarjih belum ada, tapi itu pandangan mazhab Syafi'i Pak. Jadi yang ma'al jahriyah itu tidak hanya Allahu Akbar ikut Allahu Akbar. Nah untuk karena belum ada fatwa fleksibel, jenengan mau ikut kayak mazhab Syafi'i yang monggo, tapi paling enggak jenengan tahu sing umum dipraktekkan di masyarakat itu mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau di tarjih belum ada. Makanya jenengan mengajukan fatwa ya. Minta fatwa karena belum ada yang nanyakan. Nggak ada fatwa secara khusus ya. Nah. Berarti tadi nggak ada apa bacaan khusus. Sampai ke-7 baca isti'adzah. Terus apa? Al-Fatihah, surat yaitu Al-A'la atau apa? Sabisma ya. Rakaat kedua 5 takbir. Selain takbir berdiri dari sujud gitu. Oke ya. 5. Setelah itu selesai sampai salam ya. Habis salam khutbah. Kalau di Muhammadiyah khutbatan wahidatan, satu kali khutbah sebagaimana putusan Garut 1976. Putusan Garut belum ada di HPT jenengan, tapi saya sudah punya dipublish oleh PDM Malang Pak. PP saja belum mempublish Pak. Di DCI PDM Malang. Saya punya fotokopian tapi itu. Satu kali khutbah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali khutbah dikiaskan dengan salat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i itu duduk dulu. Jadi khotib salam assalamualaikum terus
duduk sebentar, ada Bilalnya juga. Ya, ada Bilalnya juga. Nggak ada. Ya sebelumnya itu ya. Sebelumnya Pak. Duduk sebentar terus apa? Terus berdiri kayak khutbah Jumat. Membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 9 kali. Baru hamdalah, biasanya gitu. Kalau ditarjih kembali ke umuman khutbah, setiap Rasulullah khutbah diawali dengan hamdalah. Berarti tidak diawali dengan takbir, Pak. Tetap diawali dengan hamdalah. Ya innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin, terserahlah. Niku nggih. Tapi disunahkan di antara sela-sela takbir memperbanyak apa? Di antara sela-sela khutbah apa? Memperbanyak takbir. Kan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atau Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah apa salat Idul Adha terus gitu-gitu loh gitu. Biasanya kan gitu. Tidak ada duduk di antara khutbah karena sekali. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan 2 kali. Berarti ya duduk terus khutbah yang kedua. Kalau dalam mazhab Syafi'i khutbah kedua baca diawali dengan 7 kali takbir. Berarti khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak ada. 1 kali khutbah hamdalah, hanya memperbanyak bacaan takbir di sela-sela khutbah. Terus nggak ada penjelasan, Pak, sehingga fleksibel. Mau kayak khutbah Jumat nggak salam ya nggak apa-apa, salam juga nggak apa-apa. Tapi umumnya salam atau nggak, Pak? Penutupannya salam ya. Mungkin itu saja, silahkan. Kalau jam berapa Pak nih? 10 lebih ya. Kita cukupkan, ada yang ditanyakan lagi? Nggih, monggo. Itu ada kejadian, Pak, salah satu khotib di PCM sana, gedung-gedung, Pak. Tapi itu saja ya, nggak saya detailkan. Kebetulan ngundang khotib dari saudara kita yang biasa diundang di Muhammadiyah, Salafi, Pak. Di khutbahnya kan ada pengumuman, bid'ah kan. Berarti ngasih pengumuman sebelum sholat itu apa? Bid'ah. Nah, di fatwa tarjih dilihat kemaslahatan. Kalau ada maslahat tidak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang, Pak. Jangan apa? Panjang-panjang. Apalagi dulu, mohon maaf ya, ada khutbah dari bupati, dibaca semuanya, malah lebih panjang daripada yang khutbah. Itu berarti panitia nggak cerdas, Pak. Seharusnya kan diambilkan poinnya lah, kalau itu dianggap penting. Dibacakan semuanya, Pak, lebih panjang daripada khutbah aslinya. Hah? Gak panitia, Pak. Edaran ya, memang edaran dari kecamatan, tapi dibaca apa adanya. Gitu. Kalau di Muhammadiyah kan enggak fleksibel, Pak. Pemberangkatan mayit boleh sekedarnya, tapi jangan terlalu lama-lama. Kan mayit mau diberangkatkan kan kadang ada apa? Ya ada meminta maaf atau apa-apa itu kan, Pak ya. Itu sekedarnya.
tidak dipanjangkan. Pengumuman kalau dirasa penting secukupnya, ojo sampai malah menghilangkan substansi. Yang substansi kan sholat terus khutbah itu. Ya. Tapi meskipun nggak bid'ah Pak, nek mengganggu yang lebih penting kan nggak boleh. Yang lebih penting pengumumannya atau khutbahnya? Kan khutbahnya. Apa Pak? Kultum. Itu kan muamalat duniawiyah Pak. Iya. Tapi kan di tarawih kan nggak ada rangkaian sing penting toh Pak. Nek sholat Idul Adha Idul Fitri kan sholat terus ada khutbah. Masalahnya kan itu. Nek pengumumannya terlalu lama nanti wong wayang ngrungokno khutbah wis awang-awangan wis kesel. Bukan bid'ah tapi nah ya kan makanya di Muhammadiyah itu tidak bid'ah, boleh tapi secukupnya. Jangan sampai malah terlalu lama sehingga tadi ya kan makanya dibaca kan enggak semuanya lama tuh Pak. Dulu saya pernah Pak dulu khutbah di satu tempat ya, dibacakan semuanya Pak. Memang desanya itu dekat rumahnya bupati. Dulu saya jamaah ya capek dong, lama sekali kok nunggu pembacaan khutbah itu. Oh nggak percaya? Dulu malah waktunya bupati kita Pak. Bupati kita itu dulu. Oke, kita cukupkan ya. Saya kira wis jam 10 ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.